Sip. Oke, halaman buku matematika halaman 12. Ya, buku cetak matematika halaman 12. Kita sekarang sudah kemarin udah pecahan biasa diubah ke pecahan campuran, terus balik lagi dari pecahan campuran diubah ke pecahan biasa. Itu sudah kita pelajarin sudah 2 kali. Nah, sekarang masuk ke pecahan desimal. Ya, masuk ke pecahan desimal. Yang namanya pecahan desimal, ya, yang namanya desimal itu pasti ada tanda koma. Artinya, kalau ada tanda koma, itu bukan bilangan bulat. Itu bilangan desimal. Oke. Nah, oke, sekali lagi Bapak ulang ya. Kalau kita bicara tentang sebentar. Kalau kita bicara tentang desimal, ini pasti ada tanda koma. Dan kalau ada tanda koma, itu pasti bukan bilangan bulat. Ya. Maksudnya apa, Pak? Ya bukan cuma 4. Ya. Misalnya contohnya kan kalau bilangan bulat kan misalnya nih 4 atau enggak 23 atau enggak misalnya 423 atau misalnya 1387. Nah, ini bilangan bulat. Kalau desimal pasti ada tanda komanya. Maksudnya ya ini. Misalnya 4,8. Misalnya 23,12. Misalnya 423,34. Misalnya 1387,123. Nah, ini contoh dari bilangan desimal. Ya, ini contoh dari bilangan desimal. Nah, sebelum kita masuk ke hitung-hitungannya, Bapak kasih tahu dulu cara bacanya. Ya, cara baca. Kalau cara baca bilangan desimal, itu dia agak sedikit beda. Agak sedikit beda. Ya, misalnya, ini yang pertama ya. Yang pertama, yang Bapak lingkarin warna merah. Ya, yang Bapak lingkarin warna merah. Ya, 4,8. Ya, biasa. 4,8. Yang kedua, misalnya nih. Ini bacanya bukan 23,12. Ya, bukan 23,12. Tapi bacanya 23,12. Ya, ini cara bacanya ya. 23,12. Ya, bukan 12. Oke. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga misalnya ini juga cara bacanya bukan 423,34, bukan. Ya, tapi 423,34. Nah, nih. Ini cara bacanya. Sama yang terakhir juga. 1387,123. Nah, itu salah. Ya. Tapi cara bacanya 1300 1387,123. Ya. Ini cara baca bilangan desimal, angka desimal. Ya, jadi angka yang setelah
tanda koma nih, angka yang setelah tanda koma mau berapapun angkanya, dia hanya sebutkan angkanya aja. Contoh misalnya 23,12, berarti kan 12, udah, koma 12, koma 34, koma 123. Ya, jadi itu aja ya. Cara bacanya agak sedikit beda kalau bilangan desimal. Ya. Ini dulu. Ya, ini dulu. Kita di sini dulu. Cara baca bilangan desimal. Nah, jadi bukan misalnya ada angka 27, nah 27,4236 ya. Ini cara bacanya bukan 27,4236, bukan. Tapi 27 ya. 27,4236. Ya, 27,4236. Ya, nih. Mau seberapapun banyak angkanya setelah koma, setelah tanda koma, itu hanya disebutkan angkanya aja, 4236. Ya udah. Oke, ini dulu ya. Ini harus dipahamin dulu. Ya, harus dipahamin dulu cara bacanya. Oke, ini bisa ditulis, bisa sambil ditulis atau di screenshot nggak apa-apa. Ya. Bisa sambil ditulis atau di screenshot. Oke. Oke. Halaman 12 sambil dibuka ya. Buku matematika. Oke, kalau sudah di screenshot, Bapak hapus. Oke, Kayla, Bapak baru baca chatnya. Maksudnya yang nomor terakhir beda cara bacanya, iya. Ya, angka yang setelah koma itu beda cara bacanya. Jadi cara bacanya ya hanya sebutkan angkanya aja. Ya. 1387,123. Ya, atau enggak yang terakhir nih. 27,4236. Itu, ya. Oke. Kalau sudah papan tulis Bapak hapus. Oke, sekarang cara mengubah dari pecahan biasa, sebentar. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Ini yang kita pelajarin sekarang. Dan sebaliknya, ya, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Ya. Artinya kalau misalnya dari pecahan biasa diubah ke desimal, berarti bisa juga dari desimal diubah ke pecahan campuran. Ya. Pecahan biasa aja bisa diubah ke pecahan campuran, begitu juga desimal bisa kita ubah juga ke pecahan campuran. Ya. Tapi nanti ya kita pelajarin ini dulu. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Oke. Oke, perhatikan papan tulis. Mengubah pecahan biasa, contoh, menjadi desimal. 2/3. Ini pecahan biasa. Kita ubah ke desimal. Namanya desimal itu pasti ada tanda koma. Ya, namanya desimal pasti ada tanda koma. Nah, gimana nih pecahan 2/3 ini supaya ada tanda komanya? Ya udah, artinya 2/3 per ini artinya bagi. Ya, bagi. Ya udah, artinya supaya ada tanda komanya berarti tinggal kita hitung. 2 dibagi 3. Nah, ya, 2 dibagi 3.
Atau enggak pakai cara pembagian susun ke bawah. Ya, kayak kemarin. Ya. Yang di dalam pembilang, ya. Yang di dalam pembilang berarti pembilangnya 2. Nah, yang di dalam 2, yang di luar 3 si penyebut. Nah, udah. Berarti 2 dibagi 3. Itu yang kita hitung. Nah, oke. Cara hitungnya kayak seperti ini. 2 dibagi 3 kan nggak bisa. Ya. 2 dibagi 3 nggak bisa. Tulis 0 di atasnya. Ya. 0 dikali 3, 0. Ya. 0 dikali 3, 0. 2 sama 0 ini kita kurang. Ya. 2 dikurang 0, 2. Nah, kan udah nggak ada angka lagi nih. Ya. Setelah angka 2 nih udah nggak ada angka lagi. Oke. Karena nggak ada angka lagi, kita tambahin angka 0 setelah 2. Oke. Kalau kita sudah menambahkan angka 0 setelah 2, kita juga harus menambahkan koma di atas. Oke. Oke, Bapak ulang ya. Tadi di sini 0 ya. Nah, karena setelah angka 2 ini nggak ada angka, ya, nggak ada angka lagi, jadi kita tambahkan 0 di sini setelah angka 2. Ini setelah dikurangin ya, setelah dikurangin 2 dikurang 0 kan 2. Tapi nggak ada angka lagi nih, kita tambahin 0. Tapi kalau sudah tambahin 0, di sini juga di atas harus tambahin koma. Ya. Oke, kita tambahin koma. Nah, sekarang 20 dibagi 3 yang mendekati. Ya. Artinya atau 3 dikali berapa? 3 dikali titik-titik hasilnya mendekati 20. Ya. Kita coba misalnya 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, 3 kali 6 18, 3 kali 7 21. 21 udah kelewatan. Nggak boleh lewat dari 20. Ya, 21 sudah kelewatan, berarti 3 dikali 6. Ya, tulis 6-nya ini di atas. Sorry. Tulis 6-nya ini di atas. Nah, berarti 6 dikali 3. Hasil perkalian yang benernya nih. 6 dikali 3, 18. Tulis di bawah 20. 18. Nah, 20 sama 18 ini juga kita kurangin. Ya. Nah, sekarang 20 kurang 18, 2. Nah, udah 2. Nggak ada angka lagi nih. Kita tambahin lagi 0. Nah, kalau sudah kita tambahin 0, di atas nggak usah lagi kita tambahin koma. Ya, kalau di bawah sudah kita tambahin 0, di atas nggak usah lagi kita tambahin koma. Komanya cukup sekali. Ya, komanya ditambahin cukup sekali yang waktu di sini nih. Ya. Yang di bawah sini walaupun kita tambahin 0, nggak usah lagi ditambahin komanya. Karena kan udah ada komanya, cukup sekali aja komanya. Ya, jadi misalnya 20 dibagi 3 yang mendekati. Ya. Ya, 6 juga ya berarti, ya. 6. Tulis lagi 6. 6 dikali 3, 18. Nah, ini terus-terusan aja nih. Nggak akan sampai habis. Ya, nggak akan habis. Nah, 2 terus diantar. Jadi hasilnya ini 2/3. Kalau dijadiin desimal, ya hasilnya 0, hasilnya 0,6666. Nah, nih. Nggak habis 6-nya. Ya, 6-nya nggak habis.
Ya, biasanya kalau misalnya nggak habis kayak gini, kita ambilnya 2 angka aja. Nah, 0,66. Kita ambilnya 2 angka. Ya, kalau misalnya ketemu angka yang nggak habis kayak gini nih, ya, yang pembagiannya nggak habis. Maksudnya nggak habis, ini kan 20 kurang 18, 2 lagi. Terus tambahin 0, 20 kurang 18, 2 lagi. Terus ke bawah itu. 2, 2, 2 terus. Nah, itu kan nggak akan habis. Jadi kita kita cukup 2 angka desimal aja. 2 angka setelah tanda komanya. Nah, ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Ya, jadi pecahan desimal dari 2/3 itu 0,66. Ya. Oke, satu contoh lagi. Satu contoh lagi. Ini bisa ditulis dulu atau di screenshot. Ya, bisa ditulis dulu atau di screenshot. Sebentar, Bapak mau tutup pintu dulu sebentar. Oke ya, ini udah di screenshot ya, udah ditulis ya. Oke, Bapak hapus ya. Bapak hapus. Gabriel udah. Kasih jempol aja kalau. Oke. Oke, sudah ya. Kayla udah ya, oke. Sip. Wait, mana nih hapus? Oh, ini dia. Oke, satu contoh lagi misalnya. Misalnya mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Misalnya ada pecahan 4/5. Kok 5-nya gendut? Perlu. Nah, 4 per jelek. 4/5. Nah, ya. 4/5. Nah, ini kita ubah ke desimal. Sama, langsung aja. Pembagian susun ke bawah. Ya, kita buat. Nah, yang di dalam itu yang pembilang. Berarti pembilangnya 4. Ya, 4. Yang di luar itu penyebut. Penyebutnya berarti 5. Udah, tinggal kita hitung. 4 dibagi 5 kan nggak bisa. Karena nggak bisa, kita tulis 0. Ya, kalau udah 0 dikali 5. Ya, 0 dikali 5. Hasil perkalian yang benernya. Kita tulis berapa? 0 dikali 5 kan 0. Ya, tulis di bawahnya 4. Setelah itu 4 sama 0 kita kurang. Kita kurangin. 4 dikurang 0, 4. Ya. Oke, sampai sini. Oke ya. Karena nggak ada angka lagi setelah angka 4, ya. Diperhatiin ya. Karena nggak ada angka lagi setelah angka 4, ya. Jadi kita harus menambahkan angka 0 setelah angka 4. Oke. Kalau kita sudah menambahkan angka 0 setelah angka 4, jangan lupa juga kita menambahkan koma di atas. Oke. Pokoknya kalau udah ditambahin 0, harus juga ditambahin koma. Tapi komanya sekali aja nanti. Ya. Oke.
Sekarang 40 dibagi 5 atau 5 dikali berapa titik-titik hasilnya 40. Oke, yuk jawab pakai tangan berapa? Jawab pakai tangan berapa? Langsung aja di sini. Berapa? 5 dikali berapa hasilnya 40? Ayo. Oke, sebentar. Oke, good. Good ya. Gabriel udah jawab, Quincy udah jawab, Kayla. Ya. Oke, good ya. 5 dikali 8. 5 kali 8 kan 40. Ya. 5 dikali 8 40. Ya. Nah, 8 itu kita tulis di atas ini nih. Nah, baru 8 dikali 5, 40. Tulis lagi 40-nya di bawah. Nah, ini habis nih. 40 dikurang 40. Habis 0. Udah. Ya. Artinya pecahan desimal dari 4/5 0,8. 0,8. Tuh. Ya. Ini cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Artinya pecahan biasanya itu harus kita bagi. Nih, harus kita hitung dengan menggunakan pembagian. Dengan menggunakan cara pembagian ini. Ya. Oke, ini bisa ditulis dulu atau di screenshot. Ya. Bisa ditulis dulu atau di screenshot. Oke, good. Udah ya. Ini udah. Oke, sip. Gabriel udah. Oke, Quincy, sip. Nah, sekalian ya, Bapak jelasin cara mengubah pecahan pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ya, menjadi pecahan biasa. Ini tadi dari pecahan biasa ke pecahan desimal. Ya, ini itu harus menggunakan cara pembagian. Kita hitung pembagiannya berapa, hasilnya berapa. Sekalipun 0, nggak apa-apa. Ya, sekalipun 0, nggak apa-apa. Atau enggak satu lagi deh. Bapak kasih contoh yang pecahan biasa ke pecahan desimal. Oke ya. Tadi contoh yang pertama kan 2/3, ya kan? Ini contoh yang kedua 4/5. 4/5. Nah, Bapak buat lagi deh contoh yang ketiga. Ya. Sebentar, Bapak hapus dulu. Oke. Oke, contoh yang ketiga misalnya 6/4. Ya, 6/4. Ini berapa pecahan desimalnya? Ya. Oh, ya udah tinggal kita hitung juga. Kita bagi. Nah, kita buat tanda pembagiannya. Yang di dalam itu yang pembilang, ya. Yang di dalam yang pembilang berarti pembilangnya 6. Ya kan? 6 yang di dalam. 6 yang di dalam. Yang di luar itu penyebut. Berarti penyebutnya 4. Ya, yang di luar berarti 4.
Udah tinggal kita hitung. 6 dibagi 4 yang mendekati. Atau 4 dikali berapa, titik-titik ya, yang hasilnya mendekati 6. Berapa? Oke, Quincy udah jawab. Good. 4 dikali, ya sip, Gerald. Good. 4 dikali 1. Ya. Yang hasilnya mendekati 6. Dan di bawah 6. Ya. Di bawah 6. 4 dikali 1. Nah, satunya kita tulis di atas. Nah, satunya kita tulis di atas. Nah, sekarang 1 dikali 4. Hasil perkalian yang benernya. Ya, kalau kata Kayla hasil perkalian yang benernya. 1 dikali 4. 4. Nah, ini kita tulis di bawah 6. Nah, sekarang tinggal 6 sama 4 kita kurang. Kita kurangin 6 sama 4. 6 dikurang 4, 2. Ya, 2. Oke, sekarang 2 dibagi 4 kan nggak bisa. Ya. Karena nggak ada angka lagi setelah angka 6. Nih, setelah angka 6 karena nggak ada angka lagi. Jadi kita tambahin 0 di setelah 2. Ya. Kita tambahin 0 setelah 2, setelah angka 2. Terus jangan lupa kalau kita sudah tambahin 0, kita harus tambahin tanda koma di atas. Ini di atas, ya. Oke, berarti sekarang tinggal 20, ya. Tinggal 20 dibagi 4, ya kan? 20 dibagi 4. Berapa 20 dibagi 4? 20 dibagi 4? Oke, sip. Good, Quincy Gabriel. Good. 20 dibagi 4, nah, 5. Ya, jadi 20 bagi 4, 5. Kita kali lagi. 5 dikali 4, 20. Nah, kita tulis di bawahnya. 20 dikurang 20, habis. Ya kan? 0. Ya. Jadi, pecahan desimal dari 6/4 itu 1,5. Oke. Nah, sekarang. Tadi kan udah ada 3 contoh nih. Ini contoh yang terakhir, 6/4. Terus contoh yang pertama tadi kan ada 2/3. Itu tadi pecahan desimalnya kan 0,66. Ya kan? Terus contoh yang kedua tadi 4/5. Itu pecahan desimalnya berapa tadi? 0,8 ya. 0,8. Nah, sekarang pertanyaan Bapak. Sorry, bukan pertanyaan. Artinya ini syarat. Ya, syarat. Oke, ini yang pembagian ini bisa ditulis dulu deh. Bisa ditulis dulu. Yang 6/4 ini. 6 dibagi 4. Ya, 6 dibagi 4 bisa ditulis dulu atau di screenshot. Oke ya. Udah ya, udah di screenshot. Oke. Perhatikan yang Bapak kotakin. Ya, perhatikan yang Bapak kotakin. Nah, dia ada tiga contoh. Ya, perhatiin ya. Kalau pembilang lebih besar daripada penyebut, ya. Kalau pembilang lebih besar daripada penyebut, dia pasti bukan 0, oke.
Kalau pembilang lebih besar daripada penyebut, dia pasti bukan 0, artinya apa? Ya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 10, bisa 100, ya. Artinya dia bukan 0, tapi kalau pembilang lebih kecil daripada penyebut, dia pasti 0, Oke. Ya. Nih, 2/3. Perhatiin, pecahan 2/3. Pembilang lebih kecil daripada penyebut. 2 lebih kecil daripada 3. Pasti dia 0, 4/5. Perhatiin 4/5 pecahannya. Pembilang 4 lebih kecil daripada penyebutnya 5. Dia pasti 0, sedangkan yang terakhir tadi 6/4. Perhatikan 6, pecahan 6/4. 6 pembilangnya lebih besar dibandingkan daripada penyebutnya 4. Dia pasti bukan 0, tapi dia 1, ya. Artinya kalau pembilang lebih kecil daripada penyebut, ya. Ini syarat yang kemarin yang sudah kita pelajarin. Kalau kita hubungkan ke pecahan campuran apa? Kalau dia 0, ya. Nih, kalau dia misalnya 0, yang 2 ini artinya ini apakah bisa diubah ke pecahan campuran? Tidak bisa, ya, diubah ke pecahan campuran. Ya. Kenapa nggak bisa diubah ke pecahan campuran, Pak? Ya, iya, kemarin syaratnya apa? Kalau misalnya di pecahan yang bisa diubah ke pecahan campuran. Kan syaratnya pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Ya ini 2 sama 3 pembilangnya kan lebih kecil daripada penyebutnya. Terus 4/5. 4-nya lebih kecil daripada 5. Ini tidak bisa diubah ke pecahan campuran. Ya. Nih, yang Bapak lingkarin warna biru, 2 pecahan ini nggak bisa diubah ke pecahan campuran. Nah, sedangkan yang bisa diubah ke pecahan campuran yang bukan 0, artinya yang 1, yang 2, yang 5, yang 10, yang 100, yang 1000, nah itu semua bisa diubah ke pecahan campuran. Termasuk yang ini. Ya, termasuk yang ini. Yang atas, yang contoh yang terakhir tadi. Ini yang 6/4. Ini bisa kita ubah ke pecahan campuran. Ya. Ini bisa kita ubah ke pecahan campuran. Ya. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya di unmute sendiri. Tidak. Tidak. Tidak? Oke. Paham ya? Istilahnya Bisa 1 juta, bisa 1 juta bisa nggak ya Pak? Gimana? Ini pecahan desimal bisa tidak bisa diubah ke pecahan campuran itu bisa itu nggak? 1 juta. Loh, jangankan itu. Apa? Contoh misalnya nih ya. Kan suka ada tuh kalau di bank, kalau ada hitungan duit, misalnya 1 juta, 1 juta, 25. 1 juta, 25. Pak, yang 1 juta, 25 ini bisa diubah ke pecahan campuran nggak? Ya bisa. Nggak bisa. Bisa. Ya. Bapak. Karena kan bukan 0, ya. Bentar. Oke. Karena kan bukan 0, 1 juta, ya ini bisa diubah ke pecahan campuran. Kecuali kalau 0, nah ini baru nggak bisa nih.
Ya, pokoknya mulai dari 1 koma sampai seterusnya itu bisa diubah ke pecahan campuran. Ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Apa? Bisa nggak? Kenapa? 300 juta bisa nggak diubah? 300 juta itu nol bukan? Iya. 300 juta itu nol. 1 miliar, Pak. Bisa semua. Pokoknya kecuali Semuanya 0. bisa. Kecuali 0, Kecuali 0, ya. Mau 3 miliar koma berapa? Wih, bisa. Mau misalnya 1 triliun koma berapa? Ya bisa. Ya, bisa. Kecuali 0, oke, ya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, Bapak lanjut jelasin yang cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Oke. Oke. Wait ya. Ini bisa dicatat kalau mau dicatat atau di screenshot. Ya. Oke. Udah ya. Nanti kalau yang catat bisa ditonton ulang ya. Di YouTube-nya ntar bisa ditonton ulang. Jadi lebih gampang buat nyatat. Kalau sekarang screenshot aja dulu biar lebih cepat. Ya. Oke, sekarang dari desimal ke pecahan biasa. Ya, dari desimal ke pecahan biasa. Nah, kalau ini lebih gampang. Loh kok bisa lebih gampang, Pak? Iya, lebih gampang. Contoh misalnya, ada pecahan desimal misalnya 0,3. 0,3. Oke. Nah, diubah ke pecahan biasa. Namanya pecahan biasa, ada yang namanya pembilang dan penyebut. Oke, kita buat dulu tanda pernya. Kita buat dulu tanda pernya. Oke, ini per. Ya, tanda pernya. Nah, berapa pembilang dan penyebutnya? Oke, caranya gini. Pembilang itu kita masukin angka setelah koma. Oke ya, perhatiin dulu ya. Untuk masukin pembilang, kita masukin angka yang setelah koma. Setelah tanda koma. Setelah tanda koma ada angka 3. Ya. Nah, 3 ini kita masukin ke pembilang. Oke. Terus penyebutnya, nah penyebut nih gini caranya. Ini kan 0,3. 0,3. Angka di belakang koma cuma angka 3. Ya. Angka di belakang koma cuma angka 3. Artinya ada berapa angka di belakang koma? 1. Cuma 1 angka kan? Cuma angka 3 doang yang di belakang koma. Ya kan? Cuma 1 angka doang nih yang di belakang koma. Nih, ini doang nih yang di belakang koma. Ya. Karena cuma 1 angka di belakang koma, jadi penyebutnya 3 per 10. Loh kenapa 10 Pak? Oke. Karena 1 angka di belakang koma, ya karena cuma 1 angka di belakang koma, nolnya juga cuma 1. Ya, nolnya juga cuma 1.
Berarti kalau misalnya gini gimana? Misalnya 0,12 ya, 0,12. Kita buat dulu tanda pernya. Ya. Nah, yang dimasukin ke pembilang itu yang mana? Yang angka setelah koma. Angka setelah tanda koma. Angka setelah tanda koma itu ada angka 1 sama 2. Kita masukin di pembilang. Nah, pernya per berapa? Ya. Ini ada berapa angka di belakang koma? 1 sama 2. Berarti ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka. Karena ada 2 angka, nolnya juga harus 2. Oke. Jadi 12 per 100. Ya. Berarti pecahan biasa dari 0,12 itu 12 per 100. Pecahan biasa dari 0,3 itu 3 per 10. Ya. Ini yang penting jangan salah ini. Maksudnya jangan salah tangkap. Karena pengalaman Bapak ngajar ini suka ada anak yang seperti ini. Contoh misalnya 0,3. Ya. Angka ada berapa angka setelah angka koma? Setelah tanda koma? Ada 3, Pak. Lah bukan 3. Ini kan cuma satu angka. Angkanya ya 3. Ya. Misalnya lagi 0,12. Ada berapa angka setelah tanda koma? Ada 3, Pak. Ini kan ada 3, Pak. 0, 1, sama 2. Ya bukan. Kan setelah tanda koma nih. Dari sini. Ya. Dari setelah tanda koma ini ada berapa angka? Ya. Ya ini kan cuma 2. Cuma 2 angka. Karena 2 angka dia jadi per 100. Kalau 1 per 10. Berarti kalau misalnya ada 3 angka, misalnya ada 0,357. Nah ini ada 3 angka, berarti dia per 1000. Nah, berarti pembilangnya berapa? Ya udah dimasukin angka setelah koma angka berapa? 3, 5, 7. Nah, itu ya. Oke, ini bisa ditulis dulu atau di screenshot. Oke, kalau sudah kasih jempol. Atau ya oke, sip. 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 Kayla, Yotian, good. Oke, Wycliffe, Charlie, Arya. Oke, sip. Valen, good. Feni. Oke. Oke. Quincy. Kok bisa 100, Pak? Oh, yang 12 per 100. Kenapa bisa 100? Karena cuma 2 angka di belakang koma. 1 sama 2. Kalau cuma 2 angka, nolnya juga cuma 2. Kalau yang 3 per 10 tadi yang 0,3, kenapa cuma cuma satu doang nolnya? Karena cuma satu angka doang di belakang koma. Setelah tanda koma kan cuma satu angka nih, angka 3. Yang cuma satu angka. Jadi karena cuma satu angka di belakang koma, nolnya juga cuma 1. Nah, sama kayak ini juga. Yang 0,357 yang warna merah. Lo kok bisa per 1000, Pak? Banyak amat, gede amat, per 1000. Iya, karena ada 3 angka di belakang koma. 3, 5, 7. Kan ada 3 angka di belakang koma.
karena ada 3 angka di belakang koma, nolnya juga kita tulis 3. Jadi per 1000. Ya. Kalau pembilang semuanya masukin aja angka setelah koma. Ya, angka setelah koma dimasukin semua. Itu sebagai pembilang. Penyebutnya tinggal hitung berapa angka, terus tambahin nolnya sesuai jumlah angkanya. Angka setelah komanya. Ya. Nah, oke ya, udah di ini ya, udah di screenshot, udah ditulis. Oke. Satu lagi, misalnya ada pecahan desimal 2,75. 2,7 aja deh. Ya, 2,7. 2,7 ini kita ubah ke pecahan biasa. Ya, 2,7 ini kita ubah ke pecahan biasa. Oke, kita tulis dulu pernya. Per. Nah, kalau bukan 0, ya, entah itu 1, entah itu 2, entah itu 5, kita masukin semua angka. Bukan cuma angka yang setelah koma. Kita masukin semua angka sebagai pembilang. Oke. Kan kalau tadi kan misalnya 0,3, ya, misalnya 0,3, ini kan kita masukin 3-nya sebagai pembilang. Artinya setelah angka koma, ini kita masukin ke pembilang. Tapi kalau bukan 0, nih contoh 2,7, ya, kita harus masukin semua angka. Ya. 2,7 itu ada berapa angka? Ada 2 angka kan? Angka 2 sama angka 7. Ya udah kita masukin ke pembilang. 2, 7. Nah, pernya per berapa? Ya udah tinggal kita. Nah, kalau per aturannya tetap sama. Ada berapa angka setelah tanda koma? Ya. Ada berapa angka setelah tanda koma? Ya. Nih setelah tanda koma nih, ini cuma ada 1 angka 7. Ya kan? Setelah lo ya, setelah tanda koma. Cuma ada angka 7, artinya cuma ada 1 angka. Ya, kalau cuma 1 angka berarti ya nolnya cuma 1 aja. Ya, kalau nolnya cuma 1 berarti per 10. Nah, berarti pecahan biasa dari 2,7, 27 per 10. Oke. Oke, satu lagi. Ya, satu lagi. Satu lagi misalnya 1,23. 1,23. Ya, 1,23. Ini kita ubah ke pecahan biasa. Kita buat dulu pernya. Oke. Ya. Ini kan bukan 0, ya. Ini bukan 0, ini 1, artinya kita masukin semua angka sebagai pembilang. Masukin semua angkanya, angka 1, 2, 3 kita masukin ke pembilang. 1, 2, 3 sebagai pembilang. Nah, berapa penyebutnya? Penyebutnya lihat angka yang setelah koma. Ada berapa angka setelah tanda koma? Nah, ini. Ya. Ini kan ada 2, ya kan? Nih,
angka 2 sama angka 3. Satunya ini nggak usah dihitung lagi karena kan itu sebelum tanda koma kalau angka 1. Kalau setelah angka koma itu angka 2 dan 3. Ya, jadi ada 2 angka setelah tanda koma. Kalau ada 2 angka berarti nolnya juga 2. Nolnya juga 2. Nah, berarti 100. Jadi pecahan biasa dari 1,23 ya 1,23 pecahan biasanya 123 per 100. Ya, 123 per 100. Ya, oke. Sampai sini. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau nanya silakan di-unmute sendiri. Pak. Enggak ada? Jadi kalau Pak, Bapak, izin minum. Iya. Bapak, saya ada pertanyaan. Apa kayak? Kalau yang itu loh kan 1,23. Jadinya harus ada 1 di depan, habis itu nolnya itu tergantung ada berapa nomor. Yes. 1 ini harus mau 10, 100, 1000, ini harus 1. Nah, tinggal nolnya itu tinggal kita lihat ada berapa angka nih setelah tanda koma. Kalau dia ada 2 angka berarti 100. Kalau ada 1 angka, nih kayak 2,7 berarti per 10. Ya, per 10. Gitu. Jadi walaupun beda nomornya, sebelum koma itu beda, tapi tetap harus 1 ya? Iya, tetap harus 1. Karena kalau desimal itu, oh iya, sama satu lagi. Kalau desimal itu mau diubah ke pecahan biasa, itu pasti penyebutnya mulai dari 1. Artinya apa? Bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa 10.000, bisa 100.000. Nah, itu dulu. Nanti setelah itu aja. Iya, nanti setelah itu baru kan bisa disederhanakan. Ya. Apa? Ada lagi yang tanya? Hai, siapa nih? Mana nih? Pak. Ya. Kenapa? Kalau misalnya di depan 1 terus koma 2, 3 dia satunya itu ditulis, Pak. Ditulis. Oh, sorry. Pernya ini ya, per yang penyebut ini per 100 ini angka satunya bukan dari sini ya. Bukan dari yang 1,23, bukan. Ini selalu angka 1, bukan dari sini. Ya, contoh misalnya yang 2,7. Nih, lihat yang 2,7. Yang 2,7 kan tetap ada angka 1 per 10. Kan tetap ada angka 1. Angka satunya kan bukan diambil dari sini. Ya, jadi pasti selalu ada angka 1. Ya, tinggal nolnya itu, jumlah nolnya itu berapa? Tinggal kita lihat ada berapa angka setelah tanda koma. Gitu. Ada lagi yang mau nanya nggak? Kalau misalnya Tidak, Pak. Ya. Misalnya depannya 0 nggak usah ditulis, Pak. Gimana? Kalau misalnya 0,3 nolnya nggak usah ditulis kan? Nggak usah. Jadi kalau nomor sebelum komanya itu lebih dari 10 gimana? Kalau komanya itu Lebih dari 10. Kalau nomor sebelum koma itu lebih dari 10. Contohnya tetap 1. Contohnya apa misalnya? Contohnya. Jadi maksudnya kan ini misalnya 11,7. Oke, ini ya. Berarti ini depan ya 11,7. Kita buat dulu pernya. Nah, pernya kita buat
pembilang kita masukin semua angka. Oke. Berarti ada 3 angka nih ya. 1, 1, 7. Nah, sekarang penyebutnya tetap ada angka 1. 1 ini bukan dari 11 ini, bukan. Ya, selalu ada angka 1, tetap. Nah, sekarang berapa nih? 1 berapa nih nolnya nih sekarang? Nah, kita lihat ada berapa angka setelah tanda koma. Ini kan cuma 1 angka kan? Angka 7. Setelah tanda koma cuma 1 angka, berarti per 10. Udah jadi 11,7 itu pecahan biasanya 117 per 10. Gitu. Oke, Kayla? Iya. Sip. Nah, ini bisa ditulis atau di screenshot. Ya. Ini pelajaran ini akan terus-terusan kalian temuin nanti. Mau sampai kalian lulus SD pun ini akan kalian temuin terus. Ya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke. Sip. Oke, sebentar. Oke, coba dibuka buku cetak halaman 14. Halaman 14. Oke, halaman 14. Coba dilihat yang nomor 3. Kan kemarin nomor 1 sama 2 udah tuh. Nah, sekarang nomor 3-nya. 14. Halaman. Maaf, Pak. Oi, gimana? Kenapa? Udah halaman 14 nomor 3. Nah, coba lihat kotak nomor 3 yang A. Ya, halaman 14 nomor 3 yang A. Nah, itu ada berapa kotak di situ? Ini kita tulis dulu pecahan biasanya. Ini Pak, kerjanya nomor 3 yang A doang. Belum dikerjain. Ini Bapak kasih tahu dulu. Ya, belum dikerjain. Coba lihat dulu yang nomor 3 yang A. Ada berapa kotak di situ? Tuh, berapa kotak? 10. 10 kotak. Oke. 10 itu sebagai apa? Ditulis di mana? Kalau di pecahan? Penyebut. Di pembilang atau di penyebut? Penyebut. Penyebut. Oke, tulis 10 di penyebut. Penyebut. Oke, tulis 10 di penyebut. Di tematik pakai pensil. Pakai pensil lah. Pakai pensil. Kalau dicetak pakai pensil. Ya, tulis 10 di Penyebut mana? Penyebut di yang penyebut, bawah. ya. Nah, sekarang ada yang warna ungu. Nah, yang warna ungu ada berapa? 4. Oke, 4 ditulis di mana? 4 ditulis di mana? Di Jadinya pembilang. Ya. Di pembilang. Berarti pecahan nomor 3 yang A itu 4 per 10. Ya kan? Nah, 4 per 10 berapa desimalnya? Oke, hitung. 4 per 10 berapa desimalnya? Pakai pembagian susun ke bawah kayak tadi. 4 ya. 4 dibagi 10. Pakai susun ke bawah kayak tadi. Yang begini. Bentar. 4 dibagi 10 ya. 4 kan di dalam karena pembilang. 10 di luar karena penyebut. Udah, tinggal dihitung. Berapa? Ayo. 2.
Hitung dulu. 4 kali 0. 4 dibagi 10 bisa nggak? Kalau nggak bisa tulis 0. 0. Oke, hitung dulu. Ayam goreng. 0,4. Ayam goreng. Winner siapa tuh ya? 0,4. Berapa? Siapa tuh? 0,4. Keisha ya? Keisha. Keisha, oke, good. Halo. Good. Ya. Mana nih? Oke, ini sebentar. Nih, 4 dibagi 10. 4 dibagi 10 kan nggak bisa. Tulis 0. 0 dikali 10, 0. Nih, perkalian aslinya. Kalau kata Kayla, perkalian aslinya. 4 dikurang 0. 4. Sarangnya toh. Oke, 4. Sarangnya Oke, sebentar. Ya. Nah, karena nggak ada angka lagi, ya, karena nggak ada angka lagi setelah angka 4, kita tambahin 0. Nah, kalau kita udah tambahin 0, jangan lupa juga kita tambahin kita tambahin tanda koma. Nah, di atas. Berarti tinggal sekarang kita hitung 40 dibagi 10. Udah 40 dibagi 10 berapa? 4. 4 dikali 10, 40. 40 dikurang 40, habis. Udah, berarti pecahan desimal dari 4/10 itu 0,4. Itu nomor 3 yang A. Ya, 0,4. Oke, ditulis dulu yuk. Tulis dulu. Ditulis dulu. Bapak, Halo? yang PR tematik yang halaman 20 itu tulis di tematik atau di PS? Langsung aja di tematiknya Bapak. Oke. Yuk. Ya, nomor 3A. Ini tematik atau math? Ini math. Ya, nomor 3 coba ditulis dulu ya. Tulis pakai cara. Ini gini. Pembagian susun ke bawah kayak gini kalian harus bisa. Kenapa? Karena untuk mengubah dari pecahan biasa ke desimal, caranya cuma satu. Begini doang. Ya, hitung pembagian susun ke bawah. Ya. Bapak, Ya, Kayla, kenapa? caranya juga boleh ditulis samping nomornya enggak? Boleh. Samping gambarnya. Boleh. Biar ingat. Halaman berapa? Kenapa? 14. Iya, 14. Ya. Pokoknya pembagian susun ke bawah ini nih, ya. Ini mau nggak mau kalian harus bisa. Kenapa? Ini terus-terusan kalian akan pakai. Ya, terus-terusan kalian akan pakai cara seperti ini. Karena nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Pak, saya izin ke toilet bentar ya. Oke. Meli hati-hati ya, jangan ngomong apa-apa, oke? Ya. Minum dulu ya. Iya, Niko ya. Halaman 14 ya, halaman 14. Bapak, kalau satu nomor cuman isinya satu bagian, boleh dikerjain yang lain sendiri gak? Kan udah ada tahu. Udah tahu. Oke. Bentar. Wait. Kita loncat dulu ke nomor 4. Ya, kita loncat dulu ke nomor 4. Halaman berapa, Pak? 14. Oh.
14, langsung nomor 4. Oke. Bapak, Ya, saya sudah kerjain semua, Pak. udah kerjaan semua. Bagus. Heeh. Nah, kita loncat dulu ke nomor 4. Ya. Kita loncat dulu ke nomor 4. Coba lihat nomor 4 yang B. Bebek. 4 yang B. Nah, ini papan tulis Bapak hapus ya. Oke. Nah, Nomor sudah jawab, Pak. kenapa? Halaman berapa, Pak? Halaman 14. Pak. Oi. Ya. Saya boleh jawab nggak? Soalnya nggak nomor 4. Disuruh Dulu. kerjain. Perhatiin dulu, belum dikerjain. Perhatiin dulu di depan, di layar HP-nya. Ya. Oke, ya, Pak. Jawab nggak, Pak? Bentar. Nomor 4 yang B, perhatiin ya. Itu Saya boleh baca, Kak? Boleh jawab nggak, Pak? nanti perhatiin belum. 4 yang B 0,05. Nah, 0,05. Ini berapa pecahan biasanya? Ya, ini berapa Pak, lagi biasanya? perhatiin deh. Oke. Nah, ini berapa pecahan biasanya? 0,05. Nah, sama kayak tadi. Kalau 0, cukup angka yang setelah tanda koma aja yang diambil. Ini cukup angka setelah tanda koma yang diambil. Setelah tanda koma ada angka berapa? 0 sama 5. Kalau ada angka 0 sama 5, ini artinya apa? 5 doang kan sebenarnya. 0-nya kan gak pengaruh apa-apa. 0-nya bisa dihapus. Contoh misalnya, ada misalnya nih 0,0000078. Ini angka berapa sebenarnya ini? Ini kan 78. 0-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka 0 ini kan gak kepake sebenarnya. Ini bisa dihapus angka 0-nya. Sebenarnya kan cuma angka 78. Nah, beda kalau 0-nya di belakang. Misalnya gini, 780000. Nah, ini nggak boleh dihapus angka 0-nya kalau di belakang. Ya. Karena ini ada nilainya nih, 780.000. Nah, kalau ini 0 yang di depan nih, ini bisa dihapus 0-nya. Karena kan nggak ada gunanya. Ya, jadi angkanya cuma 78, sama kayak yang ini 0,05. Ada angka setelah tanda koma ada angka 0 sama angka 5. Kita tulis 0 sama 5. Karena 0-nya nggak ada gunanya, ya, nggak ada pengaruhnya, bisa kita hapus. Jadi 5 aja. Ya. Nah, sekarang tinggal penyebutnya. Penyebutnya tulis dulu angka 1. Nah, 5 per berapa nih? Oke, kita lihat ada berapa angka setelah tanda koma. Ada angka 0 sama angka 5. Berarti ada berapa angka? Ada 2. Ya kan, angka 0 sama angka 5. Ada 2 angka. Berarti kalau ada 2 angka, 0-nya juga kita tulis 2. Berarti pecahan biasa dari 0,05 itu 5 per 100. Oke, 5 per 100. Nah, ini nomor 4 yang B. Nah, sekalian, kan kalian sudah belajar menyederhanakan pecahan. Ah, Pak, ini nomor 4B, angkanya gede amat. 5 per 100. Ya, kita bisa sederhanakan. Kalau sederhanakan pecahan, namanya sederhana berarti lebih kecil. Supaya lebih kecil,
pecahan ini harus kita bagi. Nah, ini jangan lupa nih, menyederhanakan pecahan. Harus kita bagi. Dibagi dengan angka berapa? Harus dibagi dengan angka yang sama. Berapa angka yang samanya? Nah, kita lihat. 5 sama 100 sama-sama bisa dibagi angka berapa? Sama-sama bisa dibagi angka 5. Nah, pembilang dibagi 5, penyebut juga harus dibagi 5. Ya. Nah, udah, tinggal kita hitung. 5 dibagi 5, 1. Per, jangan lupa ditulis pernya. 100 dibagi 5, 20. Nah, jadi pecahan biasa dari 0,05 bisa 5/100, bisa juga 1/20. Artinya 1/20 ini senilai dengan 5/100. Ya. 1/20 ini pecahan 1/20 artinya senilai dengan 5/100. Ini materi yang udah pernah kita pelajarin kemarin, materi pertama. Pecahan senilai, menyederhanakan pecahan. Nah, ini kepake lagi di sini. Kepake lagi di sini. Ya. Oke. Ada yang mau nanya? Dari nomor 3 yang A sama 4 yang B? Tidak. Tidak? Tidak. Oke, kalau nggak ada, nomor 3 B, C, D, nomor 4 A, C, D, E, F bisa dikerjain. Ya. Nomor 3 B, C, D, nomor 4 A, C, D, E, F bisa dikerjain. Di buku PS boleh. Ya, karena kan pakai cara. Ya. Yang belum aja. 3 B. Nanti di Japri ya, Pak? Apa? Kenapa? Nanti dikirim Japri. Ya, kalau matematik yang ini kalau udah selesai dijapri ke Bapak. Di foto dijapri ke Bapak. Di buku PS aja. Jadi jadi PR. Kenapa? Jadi PR. Nomor 3 sama 4 ya? Dikerjain sekarang. Halaman? Pak, nomor 3 sama 4 ya? Nomor 3 sama nomor 4. Ya, 5 enggak ya, Pak? 5 nggak usah. Ini kan persen soalnya. Persen kalian belum. Oh, oke. Yang 5 belum. Oke, sip. Oke, dikerjain. Soal enggak pakai cara. Nggak usah ditulis soal, tapi pakai cara. Terus gambar yang nomor 3 nggak usah digambar. Tulis aja pecahannya berapa yang B. Terus tinggal diubah ke desimal caranya. Digambar yang AB. Nggak usah digambar. Bapak, pertanyaan. Jadi kalau sudah jadi 5/100 itu kita menggunakan pembilangan itu untuk dibagi pembilangnya ya? Oke, good. Bapak, halaman berapa, Pak? Oh, iya. Enggak semua ya. Enggak semua itu dibagi dengan pembilang. Ini kebetulan aja 5 sama 100 sama-sama bisa dibagi 5. Ya, sama-sama bisa dibagi 5. Kebetulan aja. Bapak, halaman berapa? Halaman 14. Nah, ini kebetulan aja sama-sama bisa dibagi 5. 5 sama 100. Jadi ya dibagi 5. Ya. Oke, dikerjain dulu. Nomor 3 B, C, D, 4 A, C, D, E, F. Di buku PS. Gimana tulisnya kalau nggak ada gambarnya, Pak? Ya kan gambarnya dari buku cetak. Pecahannya doang, langsung jawabannya. Yes, tulis pecahannya langsung cara sama jawaban. Betul. Hurufnya boleh taruh di itu, di sini. Apa? Oke ya, yang sudah selesai foto ke Bapak Japri. Ya. Ini kita
Zoom-nya udah dulu karena materinya udah selesai Bapak jelasin. Tinggal kalian mengerjakan dan dikirim ke Bapak. Oke? Ada lagi yang mau nanya? Pak, Oi, di foto. Bapak, apa Norbert? itu sampai nomor berapa? Sampai nomor berapa? 3, nomor 3 BCD sama nomor 4 ACDEF. Cuma 2 nomor doang tuh. Iya, cuma 2 nomor. Bapak. Iya. Sudah. Bapak, saya nggak kedengeran suaranya kecil. Bapak, saya Oke. tadi, Pak. Bapak. Iya, Kayla, kenapa Kayla? Jadi kalau masih belum selesai tapi jam sekolahnya udah lewat gimana? Jadi Jadi PR. Iya, jadi PR. Oke. Ya. Bapak. Tidak. Tapi masih di Japri kan? Iya, di Japri. Apa saya nggak kedengeran yang mana aja? Apa? Nggak ada dijelasin ngapain? Ini ya. Dibagi 10 berarti 0 dong. Halaman 14 saya nggak tahu tulis yang mana. Nih, lihat di depan tulis ya. Dong 80 sama dengan 0. Ini berarti 0,8. Ini 0,8. Bukan itu kan. Ya udahlah, sama. Kalau pecahan itu rumusnya dibawakan. Ini Oke, udah ya. Nih, halaman 14, nomor 3 BCD, nomor 4 ACDEF, kerjakan di buku PS, nggak usah digambar, langsung tulis pecahannya saja, cara dan jawaban. Yang nomor 5-nya, Pak. Nomor 5 nggak usah, karena itu persen. Persen kalian belum belajar. Ya, nomor 5 nggak usah. Yang nomor 5 nggak usah. Ya. Oke ya. Kalau sudah, Zoom-nya kita akhirin dulu. Ya, kalian kerjakan dulu, masih ada waktu 10 menit. Ya, kalau nggak selesai bisa jadiin PR. Kalau udah selesai difoto ke Bapak di Japri. Oke ya. Bye-bye. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Ya, di Japri. Sampai jumpa di Australia. Sampai jumpa